Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Malam adalah waktu paling jujur antara seorang hamba dan Tuhannya. Tapi tahukah kamu, bisa jadi tahajud kita selama ini hanyalah rutinitas kosong, bukan ibadah yang benar-benar menyentuh langit. Ini adalah kisah Aisyah, dan pelajaran tentang 9 kesalahan mengerikan yang sering terjadi saat sholat tahajud. Mungkin, tanpa kita sadari, kita juga melakukannya. Namanya Aisyah, seorang gadis biasa. Ia bukan santri, bukan ustazah. Tapi dalam dadanya ada kerinduan, yang tak tahu kemana harus diarah. Malam itu, hujan rintik membasahi jendela. Pukul 2.43 pagi. Aisyah terbangun, dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang memanggil dari langit. Ia berdiri, berwudu, dan menggelar sajadah. Tubuhnya gemetar. Pertama kali dalam sekian bulan, ia menunaikan sholat tahajud. Air matanya jatuh, tapi hatinya masih merasa kosong. Ada yang salah. Tapi apa? Keesokan paginya, Aisyah membuka ponsel. Ia membaca sebuah artikel yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. 9 kesalahan mengerikan dalam sholat tahajud yang sering dilakukan. Matanya menelusuri satu persatu dan mulai sadar. Ia pernah melakukan semuanya. 1. Sholat tahajud hanya karena ingin sesuatu, bukan karena cinta kepada Allah. Selama ini, aku tahajud cuma kalau lagi butuh sesuatu, bisik Aisyah. Bukan karena rindu, tapi karena minta. 2. Tidak ada kehusyukan, hanya gerakan mekanik. Gerakan sholat yang cepat, bacaan yang hanya di mulut. Tahajud jadi seperti rutinitas olahraga dini hari. Tanpa ruh, tanpa hati. Ya Allah, bahkan dalam tahajud pun aku terburu-buru. 3. Tidak berusaha memahami makna bacaan. Surat yang dibaca itu-itu saja. Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Naas. Bukan karena pilihan sadar, tapi karena mudah. Tidak pernah mencoba memahami, apalagi meresapi. 4. Menunda tahajud hingga waktu hampir habis. Aku sering bangun 10 menit sebelum subuh, buru-buru tahajud, lalu tidur lagi. Apakah itu benar-benar tahajud? Atau sekadar menggugurkan kewajiban yang bahkan tidak wajib? 5. Lupa berdoa setelah tahajud, atau berdoa seadanya. Padahal tahajud adalah waktu mustajab. Tapi banyak orang hanya sujud, salam, lalu tidur kembali. Tanpa berzikir, tanpa berdoa. Padahal Allah sedang turun ke langit dunia, menanti pinta para hamba. 6. Ria atau merasa lebih baik dari yang lain. Aku sering merasa bangga saat cerita ke teman. Aku bangun tahajud loh tadi malam. Tanpa sadar, niatku tercampur pujian manusia. 7. Tidak istiqamah, hanya tahajud saat sedang semangat atau punya hajat. Jika tidak sedang dalam masalah, tidak tahajud. Jika hati sedang damai, tidak bangun. Padahal cinta yang tulus justru diuji dikala tidak ada sebab. 8. Meremehkan jumlah rakaat, atau sebaliknya, memaksakan jumlah tanpa kehusyukan. Aku pernah sholat 8 rakaat karena ingin sempurna, tapi malah terburu-buru. Aku baru sadar, lebih baik 2 rakaat yang khusyuk, daripada 8 yang kosong. 9. Tidak menjaga adab sebelum tahajud, makan berlebihan, begadang, atau lalai dari zikir sebelum tidur. Susah bangun malam karena tidur terlalu larut, atau makan berat sebelum tidur. Padahal adab sebelum tidur adalah kunci utama bisa bangun tahajud. Aisyah menutup ponselnya. Lama ia terdiam. Ya Allah, Engkau baik sekali. Engkau masih izinkan aku tahu ini, sebelum terlambat. Malam itu, untuk kedua kalinya, Aisyah bangun lagi. Tapi kali ini, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin hadir.
Sholat tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah ruang rahasia, tempat jiwa berbicara dengan Tuhannya. Tapi disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Karena saat niat sudah lurus, syaitan justru datang dalam bentuk yang lebih halus. Inilah kisah Aisyah, yang mulai jatuh cinta dalam ibadah, tapi justru diuji dengan hal paling tak terduga. Sudah 2 minggu Aisyah istiqomah bangun malam. Tak banyak, hanya 2 rakaat. Tapi setiap gerakan ia jaga, setiap ayat ia resapi. Ia kini tak lagi tergesa membaca Al-Fatihah. Ia bisikan lembut, seolah berdialog. Hanya kepada MU aku menyembah. Hanya kepada MU aku mohon pertolongan. Air matanya kerap jatuh, bahkan sebelum sujud pertama. Namun pada malam ke-14, ujian itu datang. Di kampus, teman-teman Aisyah mulai melihat perubahannya. Kamu jadi sering posting ayat-ayat ya? Kelihatan makin religius sekarang. Haha. Awalnya Aisyah hanya senyum. Tapi lambat laun, muncul godaan kecil di hati. Ia merasa lebih baik dari yang lain. Tanpa sadar, kesalahan keenam yang dulu pernah ia baca kini mulai tumbuh. Aku bangun malam, mereka tidak. Aku lebih dekat pada Allah, mungkin. Padahal, rasa itu adalah virus paling halus. Ia tumbuh dalam ibadah yang paling suci. Suatu malam, Aisyah membaca tafsir surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Seburuk-buruk nama adalah orang fasik sesudah iman. Ia menangis. Bukan karena orang lain, tapi karena hatinya sendiri. Ya Allah, Engkau ajari aku untuk hadir dalam tahajud. Tapi aku malah biarkan hatiku menghakimi orang lain. Malam itu, Aisyah tidak meminta apa-apa. Tidak doa tentang jodoh. Tidak tentang rezeki. Tidak tentang pekerjaan. Ia hanya berdiri, membaca Al-Fatihah, dan 1 ayat dari surat Al-Baqarah. Innalaha ma'asy-syabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sujudnya lama. Ya Allah, ajari aku mencintai MU, bahkan tanpa permintaan. Itulah malam yang paling indah dalam hidupnya. Karena untuk pertama kalinya, Aisyah tidak sedang tahajud untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menenangkan jiwanya. Aisyah kini sadar, kesalahan dalam ibadah itu bukan aib, tapi pintu belajar. Karena Allah tak menolak sujud kita karena kita belum sempurna. Justru Dia menanti, kapan kita mau memperbaiki. Tahajud bukan cuma tentang bangun di sepertiga malam. Ia tentang bagaimana jiwa yang lelah menemukan tempat pulang. Tapi ujian sesungguhnya bukan saat kamu baru memulai, melainkan ketika kamu harus tetap bertahan, saat dunia mulai mengguncang. Inilah akhir dari kisah Aisyah, dan awal dari hidup barunya bersama Allah. Hari itu, Aisyah kehilangan pekerjaannya, tanpa peringatan, tanpa penjelasan yang jelas. Padahal ia baru mulai menata hidup, baru percaya diri dengan rutinitas tahajudnya, baru merasa dekat dengan Allah. Tapi kenapa? Justru sekarang diuji? Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Namun tidak ada air mata. Hanya sepi. Dan dada yang sesak. Ya Allah, aku sudah tahajud. Aku sudah coba istiqomah. Tapi kenapa? Engkau beri ini. Aisyah terdiam lama setelah salam. Lalu, tiba-tiba ia ingat satu hal. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena kecewa, tapi karena sadar, inilah tahapan cinta. Allah sedang mengajarinya bahwa tahajud bukan untuk menghindari ujian, tapi untuk kuat menjalaninya. Hari-hari setelahnya, Aisyah tetap tahajud. Tapi kini berbeda. Ia tidak hanya mendoakan dirinya, tapi juga teman-temannya, gurunya, ibunya, bahkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia kini tidak sibuk menunjuk siapa yang salah dalam ibadah, tapi sibuk memperbaiki hatinya sendiri. Di kajian online, ia pernah berkata, "Kita semua belajar. Jangan takut tahajud karena takut salah. Mulailah, dan biarkan Allah yang membimbingmu perlahan." Aisyah kini menuliskan ke-9 kesalahan itu dalam jurnalnya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi sebagai pengingat pribadi bahwa setiap malam, ada peluang untuk lebih baik. Kesalahan itu bukan akhir, tapi awal dari cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Bangunlah untuk tahajud,
Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu, kamu lemah, dan hanya Allah tempatmu bergantung. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu ingin terus mendapat konten Islami yang menenangkan, reflektif, dan penuh inspirasi, subscribe channel Ryan Entertainment. Di sanalah kamu akan menemukan lebih banyak kisah, motivasi, dan renungan yang bisa menemanimu kembali pulang kepada Allah. Jangan lupa klik like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna selanjutnya.